Halo rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar hukum sekalian, selamat datang. Nah, di video presentasi kali ini, kita tidak akan sekedar menghafal deretan pasal. Bersama materi yang telah diramu secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum, kita akan menyelami pondasi sosiologis dan ruang lingkup disiplin hukum. Siapkan fokus Anda karena ini adalah sebuah perjalanan intelektual. Kita akan membongkar tuntas anatomi ilmu hukum itu sendiri, mulai dari perbedaan esensial antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum. Ini sangat fundamental untuk membentuk cara berpikir Anda sebagai seorang yuris yang tajam dan kritis. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas karakter ilmu hukum sebagai sui generis. Kedua, lapis pertama, yaitu dogmatika hukum. Ketiga, lapis kedua, yakni teori hukum. Keempat, puncaknya adalah filsafat hukum. Dan kelima, daftar pustaka serta refleksi akhir. Kita masuk ke bagian pertama, karakter unik ilmu hukum sui generis. Anda pasti sering mendengar istilah Latin sui generis, kan? Terjemahan bebasnya hanya satu untuk jenisnya sendiri. Tapi kenapa kita harus memakai istilah ini? Jawabannya, karena hukum itu memang sangat unik. Anda tidak bisa meneliti hukum persis seperti seorang ahli biologi mengamati sel, atau seperti sosiolog murni yang sekedar mendeskripsikan fenomena sosial secara empiris. Sama sekali tidak. Ilmu hukum itu preskriptif, ia syarat dengan nilai-nilai normatif. Hukum tidak hanya berbicara tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat, tetapi yang jauh lebih penting tentang apa yang seharusnya terjadi untuk memecahkan masalah-masalah praktis kemanusiaan. Penjelasan tadi tergambar dengan sangat indah lewat kutipan dari pakar hukum kita, B. Arif Sidharta. Beliau menegaskan bahwa saat Anda mempelajari hukum, Anda itu sedang menjadi ilmuwan yang mengkaji pergulatan manusia. Anda bukan sekedar tukang aturan atau mekanik pasal. Anda dituntut untuk memahami konteks sosial budaya di balik sebuah teks undang-undang. Kenapa? Karena pada akhirnya, hukum itu berfungsi sebagai jembatan. Jembatan antara dunia ideal yang kita cita-citakan dengan realitas di lapangan yang seringkali berantakan. Lanjut ke bagian 2, 3 lapisan ilmu hukum. Nah, setelah kita sepakat kalau hukum itu punya karakter yang eksklusif, sekarang coba bayangkan ilmu hukum sebagai sebuah gedung bertingkat 3. Kita akan menaiki apa yang bisa disebut sebagai tangga epistemologis. Lewat kerangka pemikiran tokoh seperti Van Hocke dan Brueging, kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas dari ketiga lapisan ini. Setiap lantainya mewakili tingkat abstraksi yang semakin tinggi. Di lantai dasar ada dogmatika hukum yang sibuk dengan hukum positif. Naik ke lantai 2, ada teori hukum yang melihat segalanya dengan kacamata interdisipliner. Dan di lantai paling atas, filsafat hukum tidak lagi pusing dengan teks aturan, melainkan membongkar esensi keadilan secara radikal. Mari kita kunjungi setiap lantainya. Bagian 3. Dogmatika hukum, aturan dan penerapan. Kita mulai dari anak tangga pertama, lantai dasar dari gedung ilmu hukum kita. Terus terang, ini adalah wilayah yang paling akrab bagi keseharian Anda. Di lapisan ini, pekerjaan utamanya adalah berurusan dengan hukum positif yang sedang berlaku saat ini, atau ius constitutum. Dogmatika hukum itu tidak akan bertanya, "Hei, apakah undang-undang ini adil dari sudut pandang moral alam semesta?" Tidak, pertanyaannya jauh lebih praktis. Apa aturan yang berlaku di sini dan saat ini? Apakah suatu tindakan itu sah atau malah cacat secara prosedural? Fokus utamanya murni pada penalaran dan logika yuridis yang teknis untuk menyelesaikan kasus-kasus konkret di depan mata. Masuk ke bagian 4, teori hukum jembatan interdisipliner. Tapi, tunggu dulu. Bagaimana kalau hukum positif itu ternyata tidak jelas? Atau pasal-pasalnya saling bertabrakan dan gagal memberi kita jawaban yang otomatis? Nah, disinilah kita harus naik ke lantai 2. Ruang lingkup kita melebar. Teori hukum ini bertindak sebagai jembatan penyelamat yang menghubungkan dogma-dogma kaku tadi dengan realitas sosial yang dinamis. Di titik ini, hukum tidak bisa sendirian. Kita harus meminjam pisau analisis dari disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, sejarah, antropologi, dan politik. Kita mulai sadar bahwa hukum itu tidak turun dari langit. Ia adalah produk dari tarik-menarik kepentingan di masyarakat. Hal ini diilustrasikan dengan sangat tajam oleh Profesor Sudikno Mertokusumo. Teori hukum itu benar-benar memaksa kita untuk berpikir jauh melampaui teks tertulis dari sebuah undang-undang. Ia memaksa kita mengevaluasi berbagai variabel sosial dan historis di balik terciptanya sebuah aturan. Karena seringkali, kebenaran hukum dan jawaban atas sebuah kasus sama sekali tidak bisa ditemukan hanya dengan membaca deretan pasal. Kita butuh argumentasi yang lebih mendalam. Bagian 5. Filsafat hukum,
kebenaran hakiki. Dan sekarang kita tiba di penthouse kita, tingkat abstraksi paling tinggi dan puncak dari disiplin ilmu hukum. Kalau dogmatika sibuk dengan teks dan teori sibuk dengan konteks, maka filsafat hukum mempertanyakan fondasi keberadaan dari itu semua. Ia bertindak sebagai metateori yang mengevaluasi legitimasi moral dari lapisan-lapisan di bawahnya. Coba kita lihat cabang-cabangnya. Ontologi bertanya, apa sih sebenarnya esensi hukum itu? Epistemologi menelusuri bagaimana kita bisa menemukan kebenaran hukum. Aksiologi mengejar nilai-nilai absolut seperti keadilan, dan teleologi melempar pertanyaan pamungkas. Untuk apa hukum ini diciptakan? Bukankah pada akhirnya untuk kesejahteraan umat manusia? Ini adalah ruang untuk pemikiran yang sangat reflektif dan radikal. Terkait hal ini, saya sangat terinspirasi oleh kutipan dari begawan hukum kita, Profesor Satjipto Raharjo. Beliau mengingatkan kita bahwa mengkaji filsafat hukum itu bukan sekedar senam otak akademis, ini adalah sebuah kewajiban moral. Beliau menyebutnya sebagai proses tawaf, sebuah pencarian kebenaran hakiki yang tak pernah berhenti. Dari semangat inilah gagasan besar seperti hukum progresif lahir, sebuah pengingat abadi bahwa hukum itu ada untuk melayani manusia, bukan sebaliknya, manusia dikorbankan demi hukum. Pemikiran sedalam ini hanya bisa mekar di tanah filsafat hukum. Terakhir, bagian 6. Daftar pustaka dan refleksi akhir. Kita telah memanjat dari dogma yang sangat kaku hingga ke esensi keadilan yang paling abstrak. Sebelum kita akhiri, kita harus kembali berpijak pada fondasi akademis yang kokoh. Referensi-referensi hebat inilah yang menjadi basis epistemologis pemaparan kita hari ini. Saya ingin mempertegas bahwa video presentasi ini merupakan media dan bahan pengajaran resmi yang dirancang oleh tim penyusun materi agar dapat ditonton oleh mahasiswa secara online kapan saja. Jadikan video ini sebagai referensi berharga bagi Anda para pembelajar hukum untuk memandu studi literatur Anda lebih jauh lagi. Sebagai penutup, saya punya satu pemikiran pamungkas untuk Anda bawa pulang. Bayangkan suatu hari nanti Anda duduk di kursi hakim, lalu di depan Anda ada sebuah aturan dogmatis yang sangat kaku, dan aturan itu menabrak langsung nurani serta filsafat keadilan dasar manusia. Nah, bagaimana Anda akan meramu pisau analisis sosiologis dan teoritis dari lantai 2 tadi untuk mendobrak kebuntuan tersebut dan menjatuhkan putusan yang benar-benar progresif? Gunakan pemahaman tentang 3 lapisan hukum yang baru saja Anda pelajari untuk memecahkan dilema ini. Renungkan baik-baik, diskusikan dengan rekan-rekan Anda, dan teruslah menjadi pembelajar hukum yang kritis. Sampai jumpa di materi pembelajaran kita selanjutnya.